sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Peggy Alexandra Henkesa Aipasa, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Depok. Dan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 kita akan memasuki hari yang baru. Dan sebelumnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa untuk kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Penjagaan-Mu di malam yang boleh kami lalui, kami boleh menikmati hari yang baru karena cinta kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, di hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya hati dan pikiran kami buka sehingga kuasa Roh Kudus menguasai kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, mendengarkannya, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Juru Selamat, firman yang telah menjadi manusia, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ester pasalnya yang ketiga, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Ester pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, pada bulan pertama, bulan Nisan, tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman atas hari dan bulan, dan undi itu jatuh pada bulan ke-12, bulan Adar. Lalu Haman berkata kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di seluruh daerah kerajaan tuanku. Hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak mereka lakukan, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jika baik dalam pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke dalam tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang yang bernama Jerry Spinelli, dia mengatakan begini, jika Anda memulai dengan membenci satu atau dua orang, Anda tidak akan bisa berhenti. Sebentar lagi Anda akan membenci 100 orang. Tentu ungkapan ini sangat tepat untuk menggambarkan Haman yang memiliki kebencian terhadap Mordekai, yang disebabkan oleh sikap Mordekai yang tidak mau berlutut dan tidak mau bersujud kepada Haman, meski itu adalah perintah raja. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, kalau kita memperhatikan bacaan Alkitab kita, bahwa pada bulan pertama bulan Nisan, itu adalah pertengahan di bulan antara Maret dan April, di tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasveros, orang membuang pur atau undi atau lot, yang itu adalah suatu tradisi yang dilakukan untuk membuat sebuah keputusan terhadap sesuatu hal yang penting. Dan ternyata Haman melakukan ini atas hari dan bulan. Dan ternyata undi itu, lot itu, pur itu jatuh pada bulan ke-12, bulan Adar, yaitu sekitar bulan Februari atau Maret. Berarti kita bisa memperhitungkan bahwa pada bulan-bulan Nisan sampai bulan Adar, Haman mereka-rekakan dan merancangkan strategi. Karena apa? Undi yang dibuang itu sehingga diputuskan pada bulan ke-12, bulan Adar, Haman akan melancarkan strategi yang akan menghancurkan dan membinasakan bukan hanya Mordekai, tetapi membinasakan orang atau bangsa Yahudi. Maka dia menghasut raja. Kalau kita perhatikan ayat 8, Haman berkata kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa. Hukum mereka berlainan
hukum segala bangsa, hukum raja tidak mereka lakukan, sehingga tidak patut bagi raja. Ayat yang ke-9, ini menjadi suatu bentuk hasutan yang luar biasa dari seorang Haman. Jika baik dalam pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ternyata kebencian bukan hanya membebani kita saja yang mungkin membenci, tetapi juga kebencian itu ternyata membebani orang lain. Dan kebencian itulah yang harusnya sebagai orang percaya melalui apa yang Haman rasakan, itu yang tidak patut untuk kita contohi dan teladani. Karena Haman menumpuk panas hatinya, kemarahannya, ketidaksukaannya kepada Mordekai. Karena itu dia berencana mereka-rekakan yang jahat untuk Mordekai dan juga untuk seluruh bangsa Yahudi. Benar apa yang dikatakan Jerry Spinelli di bagian awal tadi saya katakan, kalau kita memulai untuk membenci satu orang, 2 orang, 3 orang, ternyata itu tidak bisa membuat kita berhenti. Karena kita juga akan terus membenci orang, kita akan terus melukai mereka, kita akan terus tidak suka dengan mereka. Apapun itu, alasannya iri hatikah, bencikah, cemburukah, dan mungkin itu sangat terpengaruh kepada penilaian-penilaian kita terhadap seseorang yang bagi kita mungkin itu ancaman bagi kita. Pagi ini kita diingatkan bahwa kita harus memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, supaya hati kita hanya berisikan tentang ketulusan, hati yang bersih. Kita tidak punya kebencian terhadap siapapun. Dan tentu saja apa yang sudah Tuhan lakukan kepada Mordekai dan seluruh bangsa itu sungguh menyelamatkan bangsa Yahudi. Ternyata manusia bisa mereka-rekakan kejahatan, tetapi Tuhan selalu mereka-rekakan kebaikan. Karena itu kita akan masuki hari ini untuk kita selalu memiliki hati yang tulus, murni, bersih, dan kita akan menjalani kehidupan kita tidak dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Kiranya firman Tuhan ini menginspirasi kita untuk kita boleh bersama-sama menjalankan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, di pelayanan kita, di persekutuan kita, di tempat kita bekerja, di tempat Tuhan menempatkan kita, di mana saja. Biarlah kita terus menorehkan kebaikan, menorehkan kasih, karena itulah yang sudah Tuhan teladankan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan boleh kita jadikan pedoman, pegangan dalam kehidupan beriman kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Tentu apa yang hamba sampaikan tidak sempurna adanya, tapi Roh Kudus yang maha sempurna itu akan menerangkannya kepada kami, menguatkan kami, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Kami akan siap memasuki pekan yang baru, kehidupan dengan segala aktivitas, tanggung jawab, kerja, panggilan kami akan mengerjakannya. Karena itu kami mohon Tuhan memberi kami hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat menjalankan peran kami dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan dimuliakan, kami jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kehidupan gereja kami GPIB pada umumnya, kiranya Engkau berkati dalam penata layanan yang ada. Persiapan persidangan Sinode Raya pada bulan Oktober di Makassar tahun 2025, biarlah Tuhan memberkati, sehingga setiap keputusan kebijakan yang boleh diambil hanya memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami dalam kerja, dalam aktivitas, dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga, supaya kami tetap menjadi terang dan garam, kami jadi berkat, kami membawa sukacita, kehidupan kami penuh dengan kasih Tuhan. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, rasa kecewa, tapi Tuhan akan menolong kami ketika kami mungkin ada dalam tantangan, masalah, pergumulan. Tuhan yang akan terus menolong dan membantu
terus memberikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat menjalankan peran kami dengan sebenar-benarnya. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur hati kami. Biarlah kehidupan kami dalam perjalanan kami ke depan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengar doa kami, sambut doa kami, dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik sahabat GPIB, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.